Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Mataram, program studi Sosiologi angkatan 2020. Kami dari kelas Sosiologi B dengan anggota saya sendiri Maulidia Saryana, Ninda Purwanti, dan Nurmalah Handayani. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tahap-tahap dasar manajemen untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Rosyadi Husaini Sayuti. Tahap-tahap dasar manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata manage atau bahasa Latinnya manus, yang berarti memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. George Erderi 1972 mendefinisikan bahwa manajemen adalah proses yang khas dan terdiri atas tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Purwanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, meliputi penerapan tujuan dan standar penentuan aturan dan prosedur pembuatan rencana, serta ramalan atau prediksi apa yang akan terjadi. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan jalur wewenang, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam suatu tim yang solid dan terorganisir. Yang ketiga yaitu penyusunan formasi atau staffing, yaitu menentukan persyaratan personel yang akan dikerjakan, merekrut calon karyawan, menentukan job description dan persyaratan teknis suatu pekerjaan, melakukan penilaian dan pelatihan termasuk di dalamnya pengembangan kualitas dan kuantitas karyawan sebagai acuan untuk penyusunan setiap fungsi dalam manajemen organizing. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, merupakan persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan atau organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, produktivitas, dan pencapaiannya citra yang positif. Yang kelima yaitu memimpin atau leading, membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan iklim atau suasana pekerjaan yang kondusif, khususnya dalam metode komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya, hingga timbul saling pengertian dalam kepercayaan yang baik, menumbuhkan disiplin kerja dan rasa memiliki pada setiap karyawan dan jajaran manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalah Handayani akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa adanya perencanaan, semua fungsi manajemen yang lain tidak akan berjalan dengan lancar. Pembuatan rencana bisa dilakukan secara formal maupun non-formal. Formal adalah rencana yang tertulis, sedangkan non-formal adalah rencana yang tidak tertulis. Kegiatan dalam fungsi perencanaan meliputi menetapkan tujuan atau target, merumuskan strategi, kemudian menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan standar kebersihan pencapaian tujuan. Fungsi kedua yaitu perorganisasian atau organizing, membuat struktur organisasi yang tangguh dan tepat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Kegiatan dalam perorganisasian meliputi pengalokasian sumber daya, merumuskan, menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur. Menetapkan struktur organisasi yang disertai dengan garis kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan pengrekrutan, seksi, dan pelatihan serta kegiatan penempatan sumber daya di tempat yang paling tepat. Fungsi ketiga yaitu pengarahan atau actuating. Proses implementasi program bisa dijalankan oleh seluruh anggota di dalam sebuah organisasi. Sebagai tanggung jawab menjalankan tujuan organisasi, juga sebagai proses memotivasi semua pihak dalam organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan meliputi proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi. Memberikan tugas dan wewenang yang jelas pada semua anggota organisasi, serta menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Semua kegiatan tersebut bertujuan agar semua tenaga kerja bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi keempat yaitu mengkoordinasi atau coordination. Fungsi dari koordinasi bertujuan untuk membuat organisasi terarah dan tepat pada sasaran. Koordinasi diperlukan untuk mendelegasikan tugas dari pimpinan ke seluruh anggota organisasi. Dengan adanya koordinasi yang berjalan dari atasan sampai bawahan, membuktikan bahwa organisasi tersebut masih hidup. Semakin besar sebuah organisasi, maka fungsi koordinasi yang dilakukan semakin rumit. Maka dibutuhkan keterampilan manajemen yang lebih besar. Fungsi terakhir, pengendalian atau controlling, adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua rangkaian kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan target. Diharapkan target yang telah dibuat sesuai dengan rencana akan tercapai dengan pengendalian performa perusahaan. Kegiatan dalam proses pengendalian adalah evaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target. Pengambilan langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan dan melakukan berbagai alternatif solusi. Terima kasih perhatian teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dari video ini mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman saya Maulidia Sariana dan Ninda Furwanti sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.